Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, mulai dari proses ketika kita di dalam rahim seorang ibu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menentukan daripada takdir kita semuanya. Maka dikatakan bahwa kita hidup di bumi sama dengan jalan takdir yang berbeda. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu tujuan yang hanya kita akan pergi ke sana, yaitu tujuan akhirat yang selama-lamanya. Maka berbagai macam kita lihat status manusia, ada yang sebagai pejabat, sebagai atasan, ada yang di bawah, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi itu hanyalah satu ujian, itu hanyalah satu fasilitas yang mana menguji daripada amal kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Maka hadirin yang mulia, alangkah sedihnya jika manusia ini tergoda oleh dunia yang hanya sekedar memfasilitasi. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk berkhidmat kepada kalian manusia. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Tapi kamu itu diciptakan untuk menuju kepada akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang itu diperbudak oleh dunia. Diperbudak oleh dunia itu, dunia telah merasuki daripada hatinya. Karena dunia itu bahaya yang mulia. Dunia itu berbahaya. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka dunia yang akan mengendalikan daripada diri kita ini. Bukan berarti salah orang yang mencari dunia, tidak salah. Tidak salah. Yang salah adalah sibuk dunia sehingga lupa akan akhirat yang selama-lamanya. Ini adalah orang yang celaka, orang yang salah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah syair yang ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alif karangan Syekh Allamah Az-Zarnuji. Beliau mengatakan, hiya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adallu minat thani. Bahwa dunia itu sedikit dan sangat sedikit, dan orang yang mencarinya itu adalah orang yang hina. Maksudnya apa? Orang yang terpedaya dengan dunia, manisnya dunia yang menipu ini adalah orang yang hina. Sebaliknya orang yang tawajuhkan hatinya kepada akhirat, maka itu adalah orang yang mulia, orang yang pintar. Orang yang pintar itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menuju kepada kehidupan yang selama-lamanya. Sebagaimana seorang sahabat dulu bertanya kepada Nabi SAW, ya Nabi, gimana orang yang pintar itu seperti apa? Maka Nabi menjawab, orang yang pintar itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menuju kepada kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Seperti itu adalah ciri-ciri orang yang pintar. Maka kita koreksi diri sendiri. Maka kita koreksi daripada diri kita sendiri. Berapa banyak amalan yang sudah kita siapkan untuk menuju kepada akhirat yang selama-lamanya. Karena tidak sedikit ketika besok sudah sampai di akhirat, orang-orang akan menyesal.
Seperti Allah Subhanahu wa taala telah firmankan akan ada kejadian besok di akhirat. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar. Mendengar apa maksudnya adalah melihat akhirat itu telah di depan mata, neraka di depan mata, surga di depan mata. Mereka apa? Farji'na, mereka mengatakan, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihah, untuk berbuat soleh, berbuat amal kebaikan. Inna mungkin sungguh kami adalah orang yang betul-betul yakin. Nah, apakah bisa? Tidak bisa lagi kembali ke dunia. Untuk apa? Semua sudah berakhir. Nah, dunia ini adalah ujian bagi kita, mengimani dan mempercayai perkara yang gaib, perkara yang tidak nampak. Kalau mengimani perkara yang nampak, itu bukan iman namanya, bukan ujian namanya. Ini adalah ujian bagi semuanya. Maka ada orang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang makan perkara yang haram, seperti makan babi, makan anjing, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan? Maka jawabannya sangat mudah. Kamu pernah ujian dulu masa sekolah? Pernah. Di dalam soalmu itu tertera, contoh satu soal itu ada pilihan ganda, 4 pilihan biasanya, yang mana dia memerintahkan bahwa pilihlah jawaban yang paling benar. Pilih jawaban yang benar. Di situ ada 4 jawaban. Karena apa? Kita ini sedang diuji dan memilih yang baik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara binatang yang haram dimakan. Itu untuk menguji daripada kita, agar kita bisa memilih mana yang baik menurut syariat agama kita dan menurut kesehatan daripada kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana yang lebih baik untuk hambanya itu. Maka jangan salah di dalam menafsiri suatu perkara. Iya, seperti itu yang mulia. Ini sangat penting untuk kehidupan kita. Hakikatnya kita adalah sedang diuji. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu mana yang sukses, mana yang tidak sukses. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji daripada hamba-hambanya, itu tujuannya adalah agar kita ini mengetahui diri kita ini termasuk bagian orang yang sukses ataupun tidak sukses. Seperti itu. Semua Allah Subhanahu wa taala telah mengatur. Semua Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya semua. Mungkin hadirin yang mulia, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.